Rongga mulut kita itu dikatakan sebagai pintu gerbang utama kesehatan tubuh kita. Ayo, kenapa? Karena gini ceritanya. Rongga mulut kita itu dibatasi oleh bibir. Bibir ini merupakan pagar utama yang memisahkan dunia luar nih. Dunia luar ada debu-debu, ada udara, ada apapun dengan dunia dalam. Di dalam tubuh kita ini semuanya kalau mau masuk ke dalam tubuh itu lewat mulut. Jadi tugasnya bibir ini menjaga, menjadi pagar antara dunia luar yang di sini dengan yang di dalam mulut kita, ya. Itu yang pertama. Mengapa mulut kita itu penting? Nah, disebut sebagai pintu gerbang utama seperti tadi yang saya katakan, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita dan beredar di dalam tubuh kita, masuknya lewat mulut. Coba kalau kita makan lewat mana? Lewat mulut. Kecuali buat mereka yang sakit, yang akhirnya harus diberikan sonde atau makanan melewati infus atau makanan yang cair yang harus langsung disuntikan ke dalam lambung misalnya. Tapi secara umum bila kita sehat, makanan dan minuman itu masuknya lewat mulut. Itu sebabnya dikatakan sebagai pintu gerbang utama. Dan apa kaitannya dengan kesehatan tubuh kita? Nah, sebagai pintu gerbang utama, maka dia merupakan pintu yang menjaga kesehatan tubuh kita. Gini, kamu boleh aja memilih segala jenis makanan yang super sehat. Tidak ada lemaknya, kemudian semua sifatnya bio, tanpa pestisida, kemudian penuh dengan mineral, vitamin. Wah, pokoknya sehat banget, ya. Tapi mulut kamu ternyata penuh dengan karang gigi. Gusinya mudah berdarah. Kemudian lidah kamu berwarna putih karena ditumbuhi jamur. Kemudian ada gigi berlubang. Nggak pernah ke dokter gigi untuk memeriksakannya. Nah, semua yang buruk itu ada di dalam mulut kamu. Tapi di meja makan, di piring kamu, makanannya sehat banget. Sekarang kamu makan tuh yang sehat. Kamu kunyah. Kira-kira saat mengunyah makanan yang sehat tadi, dia ikut bercampur nggak dengan darah dari gusi kamu yang infeksi? Dari sisa makanan yang membusuk yang berada di dalam lubang gigi kamu. Bercampur juga dengan bakteri dan kuman yang bersarang di sisa akar gigi kamu yang gak dicabut. Kemudian pada saat ngunyah, ternyata ada karang gigi yang terlepas, ikut terkunyah dan tercampur dengan makanan. Semua itu tercampur pada saat mengunyah lalu ditelan. Maka yang tadi maunya makan sehat, jadi makanan sehat bercampur dengan kuman, bakteri, dan jamur. Tertelan masuk ke pencernaan tubuh kita. Apa yang terjadi coba? Semua itu kan akan dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Jadi dari makanan yang sehat sampai kuman dan bakteri tadi ikut diserap oleh tubuh kita. Jadi yang rencananya hidup sehat, jadi hidup separuh sehat. Nggak ada gunanya. Makanya mulut itu dikatakan sebagai pintu gerbang kesehatan utama tubuh kita. Sebagai pintu gerbang utama, kita harus menjaganya. Padahal bila kita makan sehat, maka tubuh kita beri nutrisi, mineral, dan segalanya yang sehat. Bila makan makanan yang penuh dengan kuman dan bakteri serta jamur, berarti kita juga memberikan tubuh kita asupan yang tidak sehat. Nah, bagaimana caranya menjaga pintu gerbang utamamu supaya tubuhmu menjadi sehat? Gampang sekali, sangat gampang. Yang dibutuhkan hanya konsisten dan disiplin. Jadi, bila mulut kita itu bersih, tidak ada sisa makanan yang tertinggal lalu membusuk, kemudian juga tidak ada sisa makanan yang terselip
di antara celah-celah gigi dan tidak ada sisa makanan dan jamur yang diam di lidah, mulut kamu pasti akan sehat. Caranya dengan menghilangkan semua sisa makanan tadi. Bila kamu selesai makan atau selesai minum yang manis, biasakan berkumur. Karena pada dasarnya saat kita makan, kita pasti punya 1 gelas air putih. Nah, sebelum air putih itu kita telan, apa salahnya berkumur sebentar lalu air ditelan. Dengan demikian, sisa-sisa makanan dan gula dari minuman yang melekat di permukaan gusi, di sela gigi, serta di lidah ikut tersapu bersih oleh air yang kita kumur tadi. Nah, bila kita punya waktu untuk membersihkan sela gigi dengan tusuk gigi atau interdental brush, lakukan. Coba bersihkan sela gigi kamu, itu juga membantu. Nah, malam hari biasakan jangan melewati kebiasaan untuk menyikat gigi. Kelihatannya simple, tapi menyikat gigi sebelum tidur itu sangat penting. Jangan dibiasakan karena kamu punya pola pikir, oh ya tadi sore waktu mandi sore saya sudah sikatan, malam nggak perlu. Bukan itu yang dimaksud. Kamu sudah sikatan pada saat mandi sore lalu malam tidak lagi. Nggak bisa. Sikatan malam hari sebelum tidur itu wajib. Wajibnya kenapa? Cuma 2 menit loh, 2 menit aja. Tapi penting banget. Pentingnya karena di saat kamu tidur, maka 6-8 jam kamu tidak beraktivitas. Bila kamu tidak beraktivitas, mulut kamu tidak mengunyah, tidak bicara, tidak melakukan apa-apa, cuma tidur aja. Itu kelenjar ludahnya tidak bekerja, dia beristirahat juga. Akibat kelenjar ludah yang beristirahat, maka mulut kamu itu akan kekurangan cairan, sehingga sisa-sisa makanan yang menempel di dalam mulut itu dikonsumsi oleh bakteri dan kuman yang ada di dalam mulut. Nah, hasil dari konsumsi atau metabolisme si bakteri tadi bersifat asam. Sedangkan kita tahu bahwa email dan gusi itu rusak akibat asam. Jadi malam hari sebelum tidur, suka nggak suka, capek nggak capek, harus dibiasakan untuk menyikat gigi. Dan biasakan pula sebelum menyikat gigi, bersihkan sela gigi dulu dari sisa makanan menggunakan tusuk gigi atau interdental brush. Setelah itu baru menyikat gigi kamu. Dan jangan lupa setelah sikatan biasakan lidah juga dibersihkan, baru pergi tidur. Nah, dengan demikian kesehatan mulut kamu akan selalu terjaga dengan baik.